Halo guys, welcome back to my YouTube. Bersama lagi dengan gue Tian. Dan gue hari ini bakal nge-review salah satu mouse yang sering banget gue kasih rekomendasi ya teman-teman ke kalian, yaitu mouse dari Razer DeadEder Essential. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bumper dulu yuk. Oke guys, sekarang di tangan gue sudah ada mouse dari DeadEder Essential ya teman-teman, dari Razer. Tapi sebelum kita masuk ke mouse-nya sendiri, kita bahas dulu yuk gimana packagingnya. Nah, untuk packagingnya sendiri dia seperti ini ya teman-teman. Dia ini secara look sebenarnya bagus ya teman-teman, secara bahan pun juga lumayan bagus. Dan gua di sini melihat tidak terlalu banyak info ya teman-teman di kotaknya ini. Di sini juga depannya cuma ada bentuk mouse sendiri, terus di bawahnya ini juga ada tentang mouse-nya itu sendiri, ada apa aja, fitur-fiturnya apa aja. Terus di belakangnya juga nggak ada terlalu banyak info ya teman-teman. Di sini disayangkan banget kalau misalnya kalian nyari sebuah info gitu loh, mouse ini punya spesifikasi seperti apa. Di sini kurang dikasih tahu sama Razer. Oke, kalau kalian misalnya unboxing pun juga kalian bakal mendapat satu buah kitab-kitab. Kalian juga mendapatkan sebuah buku garansi ya teman-teman, dan juga satu buah stiker dari Razer. Oke, sekarang kita masuk ke mouse-nya sendiri. Untuk mouse-nya sendiri di sini pertama kali gua notice itu adalah bahannya ya teman-teman. Di sini bahannya juga bagus banget teman-teman. Dia plastik ABS, tapi dia nggak terlihat murah ya teman-teman. Dan ini nilai plusnya buat Razer DeadEder Essential menurut gua, karena banyak banget di luar sana yang di harga yang kurang lebih gitu ya, tapi punya kualitas yang menurut gua sih masih kurang banget gitu loh. Terus dia juga ada shape ergonomi ya teman-teman. Jadi di sisi sebelah kanannya ini juga bukan kurang sih, dia sisi sebelah kanannya ini ada kayak cekungan gitu. Itu memang salah satu ciri khas dari mouse ergonomi ya teman-teman, membuat tangan kalian itu katanya sih lebih baik lah secara postur, katanya sih seperti itu. Terus di sisi kiri juga ini juga ada button ya teman-teman, button yang bisa kalian ganti-ganti dan bisa kalian setup juga di aplikasinya Razer, yaitu Razer Synapsize. Nanti gue bakal jelasin ya teman-teman, Razer Synapsize-nya bisa ngatur apa aja. Nah, lalu di sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia juga ada seperti apa ya, tekstur seperti karet gitu loh teman-teman. Tapi sayangnya di sini dia bukan karet ya, tapi di sini dia bahannya itu tetap plastik. Sangat disayangkan aja sih. Lalu juga di bagian tengah sini kita sudah dikasih scroll wheelnya itu ada bahan-bahan karetnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kena jari kalian itu lumayan enak ya rasanya gitu. Bukan yang polosan, dan juga dia smooth ya teman-teman untuk scrollnya seperti itu. Lalu nggak ada button apa-apa lagi sih. Nah, kita masuk ke kabelnya nih teman-teman. Untuk kabelnya sendiri dia sayang banget sih, Razer ini belum kasih kabel braided ya teman-teman. Padahal di kompetitor-kompetitor lain di harga-harga yang hampir sama di sekitar 200 ribuan itu sudah ada teman-teman yang sudah memberikan sebuah braided ya teman-teman, yang membuat itu lebih aman. Tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir apakah nanti cepat rusak atau enggak, karena semua balik lagi ke pemakaian. Kalau misalnya kalian pakainya nggak terlalu kasar, harusnya sih nggak cepat rusak ya teman-teman. Nah, untuk panjangnya sendiri itu sudah dikasih Razer itu sekitar 1,8 meter. Ya menurut gue sebenarnya sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Karena 1,8, terus kalian juga biasanya kan mainnya pun juga nggak terlalu jauh dari laptop maupun juga komputer. Kalian pakai kerja pun juga nggak mungkin jauh-jauh banget kan, seperti itu. Nah, untuk clickernya sendiri di sini sayang banget Razer juga nggak memberikan kita sebuah info menggunakan apa. Tapi di sini Razer mengklaim kalau kliknya ini bisa sampai 10 juta kali klik. Dan juga di sini sensornya pun juga menggunakan sudah menggunakan optical sensor ya teman-teman, yang sebenarnya performanya itu tuh menurut gua ya teman-teman, menurut gua sih bagus banget untuk di harga 250.000. Di sini dia bisa sampai 6400 dpi dan punya polling rate sampai 1000 ya teman-teman. Dan menurut gua itu sudah jadi apa ya, untuk gua sendiri sih ya, untuk gua sendiri itu sudah enak banget karena sudah sampai 1000 gitu polling rate-nya. Nah, untuk di bagian mouse mungkin itu aja ya teman-teman. Nah, di bagian punggungnya ini itu kalian juga mendapatkan sebuah logo dari Razer yang sebenarnya kalian bisa atur ini mau seperti apa sih efeknya. Sebenarnya efeknya itu cuma ada dua sih teman-teman. Nanti gua bakal kasih lihat juga di aplikasi Razer Synapsize-nya.
Oke, secara experience sebenarnya gua pakai mouse ini tuh hampir sekitar satu bulan ya, 3 minggu atau 1 bulan lah teman-teman. Cukup lama sebenarnya karena gua benar-benar penasaran dengan mouse ini teman-teman. Kenapa gua penasaran? Karena dengan di harga 250.000 gua bisa mendapatkan sebuah mouse yang enak gitu loh. Gua pakai main enak, gua pakai kerja juga enak, juga nggak banyak pengaturan yang harus gua atur juga. Pokoknya mouse ini benar-benar simple gitu loh teman-teman. Itu yang gua suka gitu. Jadi ini merupakan daily driver gue hari-hari gitu ya beberapa akhir ini, dan gue menganggap mouse ini sangat-sangat gue rekomendasikan gitu di harga 250.000. Biarpun dia masih kabel ya teman-teman, kalian kok misalnya nambah dikit pun juga sebenarnya dapat wireless. Tapi kok misalnya wireless di harga 200-300 ribuan menurut gue sih pasti ada kekurangannya, bukan yang perfect banget. Tapi kok misalnya kalian nyari sebuah performa untuk bermain game gitu ya, yang nggak mau nge-lag ataupun juga ada masalah gitu ya, menurut gue sih mouse ini juaranya lah teman-teman untuk di harga 250 ribuan. Jujur aja karena menurut gue sih di harga 250 ribuan sebenarnya ada Logitech ya teman-teman, G102 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar aja kalau misalnya kalian merasa bang tolong di review juga yang lawannya si Logitech itu. Gue bakal review kok, tenang aja. Nanti kalau memang kalian mau itu nggak masalah. Nah, untuk secara kualitas gue bilang ini top banget gitu ya teman-teman. Plastiknya bagus, plastik ABS-nya bagus, terus juga performanya juga bagus gitu ya. Sensornya juga sudah bisa gue pakai hari-hari buat pemain game kompetitif gitu ya teman-teman, bermain Valorant gitu. Menurut gue sih ini sudah perfect banget gitu di harga 50 ribuan. Memang di luar perfectnya itu menurut gue yang minusnya itu adalah size-nya teman-teman. Karena size ini menurut gue besar banget di tangan gue pun juga gue ngerasa besar dan kelebaran gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya tangan yang lebih kecil gitu ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan ya teman-teman. Tapi kok misalnya kalian gak masalah gitu ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menurut gue pilihan terbaik di harga 250 ribuan. Untuk Razer Synapse sendiri juga kalian bisa ngatur tombol-tombol di sini ya teman-teman. Tombol yang ada di sini termasuk scroll buttonnya ya teman-teman. Jadi scroll buttonnya ini lucu banget ya teman-teman. Gua jujur aja selama ini punya mouse gitu ya, beberapa kali review mouse juga nggak ada yang scroll button itu kita bisa ngatur gitu. Tapi di mouse Razer DeadEder ini itu bisa gitu. Lucu menurut gua. Dan juga side buttonnya ini kalian bisa atur juga, maupun klik kiri dan klik kanannya pun kalian bisa atur teman-teman. Kalian mau pakai buat makro atau mau buat keyboard shortcut itu bisa teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut. Nah, untuk fitur-fitur lainnya di Razer Synapse menurut gue paling cuma ya brightness di logonya ini teman-teman. Terus juga polling rate gitu-gitu ya. Terus juga DPI-nya yang maksimal tuh di 6400, yang paling bawah mungkin di sekitar 400 gitu ya teman-teman. Terus juga itu aja sih teman-teman yang kalian bisa atur, gak banyak kok kalian bisa atur. Karena mouse ini menurut gue simple gitu loh. Kalau misalnya kalian gak mau terlalu banyak ini itu menurut gue ini adalah yang terbaik gitu. Oke, mungkin ini aja sih yang bisa gue sharingkan teman-teman. Yang di luar kekurangannya dia yaitu size dan juga kabel yang belum braided ya teman-teman. Tapi kalian bisa mendapatkan sebuah performa yang lebih gitu menurut gue, secara kualitas, secara fitur yang diberikan, juga secara sensor yang menurut gue sudah mumpuni banget untuk bermain game maupun juga kalian bermain atau kantoran lah, misalnya kantoran hari-hari. Tapi kalau misalkan kantoran hari-hari ini sangat-sangat terlihat mouse gaming banget sih. Itu sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah, mouse ini bisa menjadi rekomendasi dari gua banget gitu, seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa gua sharingkan untuk hari ini. Thank you yang sudah menonton sampai detik ini. Kalau kalian ada pertanyaan maupun juga kalian ada request bang tolong review apa gitu, tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa, nanti gua bakal tampung dulu apakah gua bakal review atau enggak. Ya mudahan kok memang bisa gua review ya gua review. Tapi ya selama ini gue say thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Kalian boleh like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu teman kalian ini juga nyari sebuah mouse gaming baru gitu ya di harga 250 ribuan, biarpun dia belum wireless gitu. Menurut gue sangat-sangat merekomendasikan si mouse DeadEder Essential ini. Oke, see you in the next video. Bye-bye.